Hai, jumpa lagi di mata kuliah fonologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsonan, yaitu konsonan berdasarkan halangan yang dijumpai udara waktu keluar dari paru-paru. Konsonan berdasarkan halangan yang dijumpai udara waktu keluar dari paru-paru dibagi menjadi 5 bagian, yaitu konsonan hambat atau stop, konsonan frikatif, lalu konsonan spiran, konsonan liquida atau disebut juga literal, dan konsonan getar atau trill. Konsonan hambat atau stop yaitu konsonan yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru sama sekali dihalangi. Misalnya fonem B, K, T, dan D. Dalam pelaksanaannya, konsonan hambat dapat disudahi dengan suatu letusan. Dalam hal ini, konsonan hambat itu yaitu konsonan peletus atau konsonan eksplosif. Misalnya, konsonan P dalam kata pukul dan lapar. Atau, konsonan hambat itu dapat dilaksanakan dengan tidak ada letusan, maka hambat itu bersifat implosif. Misalnya, T dalam kata berat dan parit. Dengan cara sederhana, dapat dikatakan bahwa hambat eksplosif terdapat bila suatu konsonan hambat diikuti vokal, sedangkan konsonan hambat implosif terjadi bila konsonan hambat tidak diikuti dengan vokal. Yang selanjutnya adalah konsonan frikatif, yaitu bila udara yang keluar dari paru-paru digesekkan. Terjadilah bunyi yang disebut bunyi geser atau frikatif, misalnya konsonan F dan V. Yang ketiga adalah spiran. Spiran yaitu bila udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan berupa penghadukan, sedangkan yang terdengar bunyi desis, maka konsonan itu disebut spiran. Konsonan spiran adalah konsonan S dan Z. Yang selanjutnya adalah liquida atau disebut juga lateral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengangkat lidah ke langit-langit, sehingga udara terpaksa diaduk dan keluar melalui kedua sisi. Contohnya adalah L. Jika digabungkan menjadi fonem menjadi Latin atau latus. Yang selanjutnya adalah konsonan getar atau trill, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah ke alveolum atau pangkal gigi. Kemudian, lidah itu menjauhi lagi alveolum dan seterusnya. Maka terjadi lagi seperti tadi berulang-ulang dengan cepat, sehingga udara yang keluar digetarkan. Bunyi yang dihasilkan dengan ujung lidah sebagai artikulator disebut getar apikal atau apical trill. Nah, di samping itu, dalam ilmu bahasa dikenal pula semacam bunyi getar lain yang mempergunakan anak tekak sebagai artikulatornya. Dan yang bertindak sebagai titik artikulasinya adalah belakang lidah. Konsonan getar macam ini disebut getar uvular atau uvular trill. Getar apikal dilambangkan dengan R, sedangkan getar uvular secara fonetis dilambangkan dengan R besar. Sedangkan berdasarkan turut tidaknya pita suara bergetar, konsonan dibagi menjadi dua, yaitu konsonan bersuara, yaitu bila pita suara turut bergetar, contohnya B, D, N, G, W, dan konsonan tak bersuara, yaitu bila pita suara tidak bergetar, contohnya adalah fonem P, T, C, K, dan
Selanjutnya adalah konsonan oral, yaitu bila udara keluar melalui rongga mulut, dan konsonan nasal. Sepertinya cukup di sini dulu tentang konsonan yang kemarin sudah konsonan berdasarkan artikulasi dan sekarang berdasarkan hambatan yang dijumpai udara waktu keluar dari paru-paru. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa mengirimkan email di email saya ini lulizahrotul@gmail.com. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, masih sama tentang mata kuliah kita, yaitu mata kuliah fonologi. Semangat selalu dan semangat untuk belajar secara virtual. Terima kasih.